Halo teman-teman sosiologi, balik lagi nih ke podcast Sosiologi Offering C. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika pembelajaran CLC di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, tepatnya di Malaysia. Tapi sekarang udah hijrah ke Indonesia. Terima kasih Mas Agus Iya, bisa datang dan menyempatkan waktu ke sini untuk mengisi podcast sosiologi ini. Untuk itu bisa salam kenal dulu Mas Agus ke teman-teman sosiologi. oke. Halo teman-teman sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus. Nah, daerah saya aslinya itu di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenren Rapang. Dulu saya mempunyai pengalaman bersekolah di CLC di daerah Malaysia, negara Malaysia. Nah, itu CLC tadi betul kata Mas Asik. CLC itu komunitas belajar di negara Malaysia. Oke Mas Agus, itu kan semisal kayak Mas Agus mau belajar nih, tentunya ada forum kan di dalamnya. Itu dibentuk karena apa Mas Agus CLC ini? Nah, CLC itu dibentuk untuk menunjang pendidikan bagi anak-anak asal negara Indonesia yang berada di negara Malaysia. Soalnya rata-rata di sana itu anak-anaknya kayak ada yang lahir memang di Malaysia, ada yang ikut orang tuanya bekerja ke Malaysia gitu. Jadi untuk ya menunjang pendidikan untuk lebih tinggi lagi buat anak-anak itu dibentuklah CLC. Berarti di sana itu kayak sekolah-sekolah di Malaysia nih Mas Agus. Ya, Itu cenderung mahal ya? iya sih kalau yang asli sekolahnya Malaysia ya. Iya. Nah, itu setauku nggak sembarangan masuk. Jadi kayak cuman orang Malaysia yang bisa sekolah di Malaysia. Sekolahnya Malaysia. Jadi kayak semisal aku nggak punya ESI. ESI itu kayak KTP ya. Iya. Jadi kalau nggak punya KTP nggak bisa sekolah. Jadi harus mempunyai dokumen. Oh ya Mas Agus ya. Kalau mengenai budget nih Mas Agus, itu berapa Mas Agus yang keluarkan untuk CLC itu? Dulu waktu saya pindah di CLC ya, itu kelas 4 SD. Oh, Nah, itu ikut orang tua sejak 2014. Waktu itu aku ya nggak tahu kayak sekolah di mana, kayak apakah langsung kerja gitu atau enggak ya bantu-bantu orang tua. Pas itu aku lihat kayak ada kabar-kabar dari teman-teman, dari orang tua kayak itu ada sekolah Indonesia di sana. Nah, jadi kayak aku sebetulnya pas itu cuman cukup tahu aja gitu. Pas itu kayak ada nih guru-guru yang mengajar di CLC di ladang saya. Itu kayak ke rumah-rumah mencari siswa. Jadi kayak membawa formulir-formulir pendaftaran yang didaftarkan seizin orang tua gitu. oh itu berarti kayak di perkebunan sawit gitu ya Mas Agus ya Ya, untuk betul Mas Asik. CLC-nya. Ya. Kalau itu Mas Agus kayak fasilitas yang ditawarkan itu apakah di CLC ini ada semacam sekolah yang dibangun atau gimana Mas Agus? Nah, untuk fasilitas ya, aslinya menurut saya itu fasilitasnya agak kurang menunjang pembelajaran ya. Soalnya dulu kayak waktu saya masuk itu kan ada ini, ada ruangan. Itu kami difasilitasi kayak rumah kosong yang bentuk segi kotak, segi empat, petak ya. Jadi kayak anak-anak itu dari mulai TK sampai dulu pas saya baru masuk itu masih ada kelas 5, jadi belum ada SMP gitu. Nah, eh, dulu kan saya masuk pas kelas 4 nih, jadi kayak aku langsung gabung di kelas 2, 3, 4, 5. Jadi itu dalam satu ruangan. Nah, untuk sisanya itu kelas-kelas sisanya dari TK kayak TK 1, 2 itu beda ruangan lagi. Nah, cuman yang membedakan ruangannya itu seperti kayak papan cuman sebatas papan doang. Jadi kayak ya kelas ini batasnya papan, kelas sebelah papan lagi cuma kayak gitu. Nah, untuk fasilitas pembelajaran seperti papan tulis, meja, itu mejanya kita disatuin sama anak-anak dari kelas lain kayak seperti di depan itu kelas 3,
belakang 4, belakangnya lagi 5. Jadi kayak palingan sekelas cuma sebaris doang gitu. Untuk papan tulisnya cuma satu, eh, lumayan besar. Nah, yang membedakan pembelajarannya itu cuman kayak dibatasi garis spidol ya, kayak spidolnya gitu kayak kelas 2, Oh, iya, iya. kelas 3, kelas 4 seterusnya gitu. Oke, Mas Agus. Jadi kan semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 itu dicampurkan ya? Ya, Iya, benar. Nah, itu cara mengajar gurunya itu gimana, Mas Agus? waduh kalau cara mengajar gurunya ya kayak eh palingan gak lama, cuman sebentar doang. Kayak Oh, dikasih materi, habis itu dikasih tugas kayak materi cuma 5 menit. Soalnya kan di sana gurunya dulu cuma ada dua gitu, dua guru untuk dari kelas TK sampai kelas 5. Jadi gurunya cuman kayak ini untuk pelajaran kelas 2 dengerin. Ini untuk pelajaran kelas 3 dengerin. Habis itu udah disampaikan materi, udah dikasih tugas. Nanti tinggal dikumpulin ke gurunya gitu. jadi kayak apa ya? Mas Agus juga bisa menyesuaikan di sana kan ya? Ya, Udah bagus gitu kan? ya betul. Oh iya, Mas Agus. Kalau ada nggak kayak pembagian LKS ataupun buku-buku dari pihak CLC-nya itu? Kalau LKS ada, cuman harus dibeli lagi gitu. Kayak ya soalnya kan wajib. Jadi ya LKS-nya dibeli gitu. Berarti Mas Agus membeli LKS tersebut kan ya? Iya. Kalau cara belajar Mas Agus nih di situasi yang fasilitasnya kayak kurang gitu gimana Mas Agus? Kalau proses pembelajaran saya ya, dulu kan eh, gurunya cuman mengajari bentar. Jadi kayak ya biasalah dulu zaman-zaman masih anak-anak, masih bocil-bocil. Jadi kayak Iya. sehabis gurunya pindah kelas, kita tuh kayak ya berita apa cerita-cerita sana sini teriak-teriak gitu. Terus untuk pembelajarannya ya kayak palingan semisal gurunya ngomong kayak nanti dikumpulin, ya udah kami ngerjain tugas dulu. Habis itu ya udah jadi kayak bicara-bicara jadi ribut lagi. Semisal kalau gurunya ngomong kalau dikumpulin besok atau enggak minggu depan, ya udah langsung kayak ya udahlah santai-santai aja gitu, langsung santai jadi nggak ada belajar gitu. Oh, iya, iya. Kalau ini Mas Agus, ekstrakurikuler yang ada di sana itu apa aja? Ekstranya gitu. Kalau ekstrakurikuler, soalnya kan fasilitasnya nggak terlalu menunjang ya. Iya. Jadi di sana aku nggak pernah masuk ekskul. Soalnya Oh, ekskulnya nggak ada emang. Palingan pramuka kan dulu wajib. iya. Nah itu pramuka aja gitu yang ikut kegiatan luar akademik ya gitu. Oh, berarti yang wajib nih kan pramuka. Kalau Iya. olahraga lain kayak futsal, bulu tangkis itu nggak ada. Nah kalau soal olahraga ada, cuman kayak dari kelas 1 sampai dari TK sampai kelas 5 SD. Itu pembelajaran kami sampai hari Jumat. Hari Sabtunya itu olahraga gabungan. Jadi gabung sama kelas-kelas lain gitu. Kayak ada senam itu ya udah dipanduin oleh guru di depan terus yang seluruh kelas tadi olahraga gitu. Oh, jadi dijadikan satu ya Gus ya? Ya, betul. Kayak misal nggak sendiri-sendiri, kelas Ya, satu sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri gitu kan? ya betul Mas Asik. Hmm. Jadi kayak olahraganya itu pada satu hari aja. Jadi itu digabung semua. Kalau ini Mas Agus, pengalaman menarik Mas Agus ketika ikut CLC ini apa? Kalau pengalaman saya ya, dulu kan waktu saya menginjak di SMP itu kelasnya jadi makin ramai ya, makin banyak siswa. Jadi untuk SMP ini kelasnya di sore hari. Kalau SD kelas TK sampai kelas 6 SD itu di pagi hari. Jadi seperti semisal anak-anak SMP teman-teman saya lagi nggak ada melakukan kegiatan apa di rumah gitu, cuman duduk-duduk aja sampai tunggu kelas nanti sore. Nah itu guru-gurunya seperti minta tolong ke sekolah untuk ngajari anak TK belajar membaca gitu. Oh, keren banget nih. Eh, semisal Mas Agus eh
pembelajaran di CLC itu kan, itu Iya, berarti gurunya itu sangat mengayomi ya Mas Agus ya. iya Kayak sangat. eh, diberikan fasilitas semampu mereka gitu kan. Iya, Untuk penunjang-penunjang lain itu apakah ada Mas Agus kayak bantuan dari Indonesia ke CLC gitu ada apa enggak? kalau bantuan ya dana bos ada. Iya. Terus itu dulu seperti ada KKN ya, KKN yang dari Indonesia, dari universitas di seluruh Indonesia yang ber-KKN di tempat saya itu. Oh ya, ini itu kan ada KKN. Ya, Apakah itu berdampak besar ke Mas Agus? Kayak kita kan mahasiswa biasanya melakukan pengabdian gitu kan. ya. Lah itu berdampak besar nggak di CLC tersebut? Kalau KKN eh, lumayan lah, menurut saya lumayan. Soalnya kayak waktu seringkali ada KKN itu pas-pasan seperti pramuka gabungan antar CLC ya. Oh. Jadi kayak ya cukup membantu untuk melaksanakan kegiatan pramuka itu. Oh ya Mas Agus, kalau sekarang menurut pandangan Mas Agus CLC itu udah berkembang pesat apa enggak di Sabah di Malaysia itu Mas? Kalau soal berkembang, menurut saya ya seperti biasa. Jadi kayak eh, anak-anak TK itu kan yang di daerah sana makin banyak nih. Jadi ya Iya. TK yang berkembang itu palingan di TK sama SD. Soalnya SMP itu di kelas saya cuman ada berapa orang ya? Kayak semisal kayak 6 orang lah. Jadi yang paling banyak di kelas itu TK sama SD. Kalau yang SMP sampai SMA itu berarti cuma sedikit ya Mas Agus ya? Iya betul. Oh ya Mas Agus, itu kan dari segi fasilitas berupa rumah kan ya tadi? Iya. Rumah. Nah itu apakah ada Mas Agus kayak fasilitas seperti dibangunkan sekolah rencananya gitu? Ada nggak planning ke depannya gitu dari CLC? Kalau masa saya dulu itu sebelumnya itu kan cuman rumah terus petak segi empat doang. Nah, sehabis itu udah pindah pindah ke tempat yang baru. Itu difasilitasi dua rumah, Oh. dua rumah secara berdampingan. Nah, rumah di sebelah itu dijadiin tempat sekolah dan sebelahnya itu rumah guru. Untuk sekolah itu kayak ruangan ya. Nah, dulu kan per ruangan itu kayak SMP dapat di dapur. Terus kelas kelasnya TK sampai SD itu di ruang tamu yang agak lumayan besar soalnya ya ya lumayan banyak lah anak-anaknya. Itu kayak yang kelas-kelas lain itu di kamar-kamar juga. Dan ada juga yang di teras rumah depan rumahnya itu dijadiin ruangan belajar gitu. Wah, sangat minim sekali ya Mas ya Iya, fasilitasnya. betul Ada Mas. yang di dapur, ada yang di ruang tamu. Kalau Mas Agus dulu kebagian di mana nih? Nah, kalau saya itu SMP-nya itu di ruang tamu. Ruang Jadi tamu. dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu di ruang tamu. Jadi satu ruangan. Apakah itu nggak ganggu gitu Mas? Kan ada di dapur nih, ada yang Iya, di ruang tamu. Kan suaranya pasti keras kan. iya, Apakah nggak mengganggu pembelajaran gitu? sangat mengganggu ya. Soalnya ya gimana ya? Tahu-tahu lah anak TK, SD gimana kalau lagi belajar. Terus pas kami di dalam kelas itu, ya pintunya ditutup agak sedikit nggak berisik gitu. Nah, kalau soal belajar ya, lagi belajar kan dapur itu agak-agak kecil ya, jadi cuma cukup buat satu meja. Nah, satu meja itu diisi dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Duduknya paling kayak segini ya, segini duduk. Belajarnya gini. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh gini. Jadi gini doang ya belajar nulisnya. Oh, jadi dengan fasilitas yang terbatas itu, alhamdulillahnya Mas Agus bisa mengikuti kan ya, bisa interaksi dengan teman-teman lainnya gitu kan. Ya, Mas. Oke. Kalau dari itu Mas, harapan untuk CLC apa? Kalau harapan saya untuk CLC ya semoga em, fasilitasnya agak ditunjang lebih
lebih lebih inilah, baik lagi kan ya. lebih baik lagi. Siap. Oke, terima kasih Mas Agus. Kebetulan nih waktunya udah mepet banget nih Mas Agus. Mungkin teman-teman yang mau tanya mengenai CLC bisa langsung ke Mas Agus. Dan jangan lupa ya guys ya, untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih.